Di awal film, dua pria berpetualang ke padang pasir untuk menangkap kadal besar. Salah satu pria memasang jaring di tanah dan berhasil menangkap reptil itu. Sementara pria lainnya melihat tanda peringatan bertuliskan zona berbahaya. Menyadari ada tandanya bahaya, dia mendesak temannya untuk meninggalkan daerah itu dan segera mengambil jaringnya. Namun, pria itu mendengar suara aneh dan mulai menyelidikinya. Dia menemukan parit besar di tengah gurun dan merasa kagum dengan misteri bagaimana parit itu bisa terbentuk. Tapi tiba-tiba, temannya muncul dari parit itu tampak ketakutan dan putus asa. Sebelum dia bisa menjelaskan, makhluk besar itu muncul, menangkapnya dan membawanya pergi. Dalam keadaan kepanikan, pria itu berusaha melarikan diri dengan motornya. Namun makhluk itu mengelurkan tangan raksasanya dan menyeretnya ke dalam parit. Cerita kemudian beralih ke dua saudara kandung yang tampil bersama di sebuah klub. Saudara laki-laki yang bernama Kao mengungkapkan kepada adiknya bahwa manajer band mereka tidak adil membagi pendapatan manggung mereka. Akibatnya, Kao memutuskan untuk berhenti menjadi penyanyi bersama mereka. Tak lama kemudian, polisi yang bertugas memberantas narkoba tiba di klub dan mulai merazia mereka. Sayangnya, polisi mencurigai Kao sebagai satu-satunya orang yang menggunakan obat surga. Meskipun ia dengan tegas membantah tuduhan itu, polisi tetap skeptis terhadap pengakuannya. Ketika di rumah, adiknya menerima panggilan telepon dari ibu mereka yang mengabarkan bahwa kakek mereka baru saja meninggal. Mendengar itu, mereka segera menuju ke desa. Pikiran Kao melayang kembali ke masa kecilnya. Dia teringat kenangan saat kakeknya mengajarkan Kao cara mengambil air dan menggali untuk membantu penduduk desa yang sedang mengalami kelangkaan air. Setelah beberapa waktu, Kao dan adiknya tiba di rumah mereka dan berkumpul kembali dengan keluarganya. Di sana, mereka bertemu dengan seorang gadis bernama Fon, teman masa kecil Kao yang kini menjadi YouTuber terkenal. Kao mencoba mendekati Fon, tapi Fon marah padanya karena Kao tidak menghubunginya lagi karena meninggalkan desa 10 tahun yang lalu. Jadi, di masa kecil mereka, ayah Fon memberikan seekor kadal yang ditangkap Fon sebagai hadiah untuk kakek Kao. Karena pada saat itu, kadal dianggap sangat berharga. Namun, Kao merasa kasihan dan melepaskan kadal itu karena dia percaya tidak ada yang perlu dikurung. Fon yang melihat itu menghargai keputusan Kao dan sejak saat itulah mereka mulai menjadi teman. Kembali ke masa sekarang, nasib dua pria yang di awal film tadi kini terjebak di sarang raksasa itu dan pastinya nyawa mereka tak terselamatkan. Singkat cerita, Kao mulai menonton video Fon di YouTube. Fon mengadakan kompetisi untuk merayakan pencapaian 8 juta subscribernya. Dalam video itu, ia mengumumkan bahwa siapapun yang bisa menggali tanah di desanya untuk mendapatkan air akan mendapatkan hadiah uang yang sangat banyak. Mendengar itu, Kao memberitahu adiknya tentang kompetisi ini, dan mereka pun setuju untuk ikut serta. Adiknya kemudian bertemu dengan teman lama Kao yang bernama Joe dan menjelaskan misi mereka kepadanya. Joe setuju untuk bergabung dengan kelompok mereka, dan mereka semua pergi ke lokasi kompetisi yang diselenggarakan oleh Fon, dan menemukan banyak peserta lain yang sudah hadir. Setiap kelompok diberikan peta dan pistol suar untuk memberi sinyal keberhasilan mereka dalam menggali air. Fon kemudian menembakkan pistol suar untuk secara resmi memulai kompetisinya, dan semua orang mulai menggali di berbagai daerah untuk mencari air. Selama waktu itu, dua orang menemukan motor dari korban makhluk sebelumnya. Mereka memutuskan untuk mengambil motornya dan dengan asik melaju dengan penuh semangat. Tapi, mereka melihat sesuatu dari tanah yang mengejar mereka dengan kecepatan tinggi. Kadal pintar itu mendahului mereka dan membuat lubang tepat di depan mereka. Sementara itu, Kao dan timnya terus mencari air. Mereka menemukan sebuah piring yang terbalik di tanah dengan tulisan aneh di atasnya. Adiknya yang penasaran bertanya kenapa piring itu diletakkan seperti itu. Kemudian Joe menjelaskan bahwa itu adalah cara tradisional untuk mencari air. Jika ada air di bawah tanah, maka air akan terkumpul di bawah piring dan membuatnya terangkat. Kemudian, kelompok lain yang sedang menggali di dekatnya memperingatkan mereka tentang monster raksasa berbahaya di daerah tersebut. Mereka menjelaskan bahwa piring dan tulisan ajaib itu dimaksudkan untuk melindungi dari monster. Namun Kao yang sedari kecil di sana tidak mempercayainya.
Hey! Pada malam harinya, kau menemukan peta lama milik kakeknya di dalam mobil. Peta tersebut menunjukkan tanda di dekat pegunungan yang mungkin menjadi sumber air. Saat kau membandingkan peta tersebut dengan peta yang diberikan oleh Von, ia menyadari bahwa tanda itu tidak ada. Penemuan ini membuat mereka percaya bahwa mereka dapat menemukan air di pegunungan dan mereka akan merencanakan perjalanan ke sana pada keesokan harinya. Namun, beberapa anggota lainnya memutuskan untuk berhenti. Sementara 3 orang lainnya memilih untuk menginap semalam. Salah satu dari mereka menjelajah ke sisi lain dan bertemu dengan seekor kadal. Kadal itu dengan mengerikan memisahkan kepalanya dari tubuhnya dan melemparkan kepala itu jatuh tepat di atas api unggun. Mereka pun lari ketakutan, tapi nasib mereka sial karena kadal itu datang dan langsung menyantap mereka. So, what's going on? Keesokan paginya, Von memutuskan menghentikan kompetisi karena dia mendapat kabar bahwa ada beberapa peserta yang hilang. Pada akhirnya, manajer Von menghubungi orang kaya yang mensponsori kompetisi itu dan mengabarkan keputusan Von. Mendengar berita itu, orang kaya itu sangat marah dan mengancamnya. Jika kompetisi dihentikan, dia akan membuat hidupnya sangat sengsara. Takut akan ancaman itu, manajer membujuk Von untuk melanjutkan kompetisi agar reputasi Von tidak hancur. Dengan rasa cemas, Von setuju untuk melanjutkan kompetisi sesuai permintaan manajer. Singkat cerita, kau dan lainnya mencapai lokasi sesuai peta, di mana mereka menemukan sebuah gua yang dindingnya sangat lembab. Ini menandakan ada sumber air di sana. Dia mengusulkan untuk merobohkan tembok itu agar akses air bisa diambil untuk penduduk desa. Namun, mereka segera menyadari bahwa gua itu adalah rumah bagi kadal raksasa yang tiba-tiba muncul dan menyerang Joe. Melihat kejadian mengerikan itu, mereka berdua segera melarikan diri dari gua untuk menyelamatkan hidup mereka. Mereka mencoba memberitahu orang lain tentang makhluk itu, tapi semua orang tidak mempercayainya. Namun, tiba-tiba mereka melihat sesuatu yang membuat semuanya ketakutan. Sementara itu, adiknya Kau dan orang kaya berhasil menemukan tempat berlindung di dalam truk. Sementara manajer tidak bisa masuk dan tetap berada di luar. Sayangnya, dengan cepat kadal koprak itu menghabisinya. Sementara mereka panik berlari untuk menyelamatkan diri. Namun, mereka akhirnya jatuh ke dalam parit. Selama pelarian mereka, adiknya Kau membunyikan klakson truk untuk mengalihkan perhatian kadal itu. Dan kadal itu mendekati suaranya dan tak sadar ada orang di bawahnya. Dan mereka pun berhasil menyelamatkan diri. Fun? Akhirnya, Kau dan Von menemukan sarang makhluk itu, lengkap dengan banyak telur yang mengejutkan mereka. Mereka juga menemukan Joe yang masih hidup, tapi dia terperangkap di bawah penutup tebal. Meskipun mereka berusaha, mereka tidak bisa membebaskannya. Sementara itu, adiknya Kau melihat kadal itu sedang tidur di truk. Kemudian, dia mencoba keluar dan berpindah ke mobil lain. Namun, saat orang kaya keluar dari mobil, dia membuat suara. Kadal itu pun terbangun dan mulai menyerangnya dan membawanya ke gua dan menguncinya di sana. Kau dan Von sampai di dinding yang mereka temui sebelumnya, dan Von berspekulasi bahwa mungkin ada air di balik dinding tersebut. Dia menduga kalau makhluk itulah yang membuat tembok itu untuk melindunginya dari air. Kemudian mereka melarikan diri dari gua dan memperingatkan semua orang, tapi tidak ada yang mempercayai mereka. Tiba-tiba, makhluk itu muncul dari tanah, menyerang seorang pria dan menyeretnya pergi. Melihat kejadian itu, akhirnya semua orang percaya pada cerita Kau. Mereka pun berlari untuk menyelamatkan diri, tapi makhluk itu berhasil menangkap Von dan membawanya pergi. Kau kemudian menembakkan pistol suar untuk menarik perhatian, dan hanya satu kelompok yang datang untuk membantu mereka, yaitu orang yang sebelumnya memperingatkan mereka tentang makhluk itu. Mereka membuat rencana untuk memainkan musik keras untuk menarik perhatian kadal itu. First, get its attention.
Ketika kadal itu muncul, mereka mengepungnya dan menyerangnya. Makhluk itu mundur ke guanya, dan adiknya Kao bersama teman-temannya masuk untuk membebaskan semua orang yang terjebak. Tapi, orang kaya itu hilang tanpa jejak. Akibatnya, Von pergi mencarinya dan menemukan orang kaya itu membawa bom yang mereka taruh di dinding basah. Namun, makhluk itu pun datang dan orang kaya itu lari meninggalkan mereka. Tapi untungnya, Kao tiba tepat waktu untuk menyerang makhluk itu dengan kapak. Namun, makhluk itu terlalu kuat, meraih Von dengan ekornya dan bersiap membunuhnya. Pada akhirnya, Kao menembakkan pistol suar ke mulut kadal itu dan menyebabkan kadal tersebut berhalusinasi. Kemudian, Kao menekan tombol pada bom yang menyebabkan ledakan besar, menghancurkan dinding gua dan air mengalir masuk, membuat makhluk itu tersapu dan terbunuh. Akhirnya, Kao dan lainnya berhasil lolos dari gua yang banjir, sementara adiknya dan teman mereka juga berhasil keluar dengan selamat. Semua merasa lega saat melihat air menyembur keluar dari tanah, dan pria kaya itu muncul dari parit dan memegang salah satu telur itu sambil tertawa. Hal ini menunjukkan bahwa kadal itu belum sepenuhnya dimusnahkan, karena telur yang masih ada menunjukkan kemungkinan lebih banyak kadal akan menetas di masa depan. Dan film pun berakhir. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa.